siang semuanya. Ya. Ya, di sini saya mau memaparin materi. Udah tahu belum? Dari belum ya? Ini pada jurusan apa aja? Ada yang manajemen? Ada yang satu. Berarti sekolah ini ada berapa jurusan sih? Saya mau tanya. 8. Campur-campur berarti. Nah, mungkin materi ini mungkin lebih ke arah manajemen. Kita bahas ya. Oh ya, saya mau kenalan dulu ya. Nama saya, udah tahu siapa? Ya, nama saya Gatar. Kalian bisa manggil Kak, Bang, Mas, boleh. Terserah nama kalian. Di sini ada dulu Kak. Siapa namanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya Muhammad Satria Haji Gunawan. Atau teman-teman bisa panggil saya Haji. Ini ada kakak yang ganteng nih. Namanya siapa? Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Halo, nama saya Muhammad Yasin, panggil Bang Yasin atau Mas Yasin boleh. Nah, di sini udah pada tahu belum? Kakak-kakak ini dari jurusan apa? Oh tadi ini jelasin. Ya. Kalian tahu nggak teknik industri itu apa? Nah, oke. Dari sini bakal paparin materi mengenai manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas seorang muslim. Nah, manajemen itu apa sih? Kalian tahu nggak? Ini ada jurusannya kan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Berarti kalau di namanya manajemen sih, itu jurusannya OTKP. Nah, sebelum kita bahas apa sih itu manajemen? Yang kedua, kenapa sih manajemen waktu itu penting? Ketiga, teknik prioritas. 4, tips manajemen waktu bagi kalian. Yang kelima, faktor penghambat dan 6, pentingnya istirahat. Dan terakhir ada evaluasi. Nah, kita bahas dari yang ke satu dulu ya, yang manajemen waktu. Nah, ini boleh kalian sambil catat ya, atau foto ya, boleh. Kalau nggak bawa buku boleh. Nah, apa sih manajemen waktu itu Kak? Manajemen waktu adalah proses mengatur, merencanakan dan mengontrol bagaimana seseorang membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Nah, tujuannya itu untuk belajar lebih produktif, memprioritaskan hal-hal yang lebih penting, dan mencapai keseimbangan antara sekolah dan kehidupan pribadi. Nah, jadi kalau kalian masih waktunya masih berantakan nih, nggak bisa bagi waktunya antara sekolah sama kehidupan pribadi kalian. Maksudnya apa? Kalian sering pasti di umur-umur segini sering overthinking nggak? Nah, sama saya juga. Ya, overthinkingnya pasti tentang kayak masa depan gitu kan. Nah, kalau kalian bisa mengelola waktu kalian dengan baik, nah otomatis berkuranglah itu pikiran-pikiran kalian karena meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, dapat membantu mencapai tujuan belajar. Nah, ini tujuan belajar tuh kayak kalian ada target nggak sih dalam sehari itu belajar? Ada kan? Nah, itu dapat tuh. Terus yang terakhir menjaga keseimbangan hidup, berarti balance lah hidupnya. Jadi nggak keteter nih, nggak berdebu-debu kehidupan kalian sama kehidupan di sekolah kalian. Namanya teknik prioritas. Nah, kakak di sini pakai apa ya? Referensinya Eisenhower Matrix. Itu dia dibagi menjadi 4 kategori. Boleh foto dulu. Nah, itu dibagi menjadi 4 kuadran, sorry. Yang pertama itu penting dan mendesak, itu kalian harus segera dilakukan. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak, itu jadwalkan. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Dan keempat, tidak penting dan tidak mendesak, hapus dari daftar. Kak, maksudnya apa? Nah, kita jelasin dulu ya dari yang nomor 4, tidak penting atau kuadran 4. Itu kegiatannya tidak memberikan manfaat besar dan sebaiknya dibuang atau dibatasi. Contohnya, kalian ada yang tahu nggak? Kuadran 4. Yang cowok nih biasanya nih sering nih kuadran 4.
Nah, benar, main game. Terus yang cewek apa biasanya? Scroll apa? Scroll. Nah, itu dia masuknya di kuadran 4 atau tingkat 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Jadi boleh sebenarnya main game atau scroll TikTok asal tahu batas waktu aja. Kan kalau kalian, apalagi cowok nih, habis main game, dulu segame dulu malah lanjut sampai jam 12 gitu kan. Nah yang cewek juga sama, pasti gitu, 5 menit lagi gua scroll TikTok, 5 menit lagi lah, sama saya. Contoh yang pertama tuh diminta membantu kegiatan sekolah. Kalian pernah acara bersih-bersih nggak di sini? Nah, itu mendesak kan? Hari itu juga harus bersih, kayak gitu. Tapi penting nggak buat kalian? Enggak kan? Nah, itu masuknya ke kuadran 4. Kuadran 3, maaf. Nggak tahu? Apa? Hiburan, boleh masuk. Terus apa lagi? Cuci baju. Nah, iya itu juga. Iya benar sih. Kan kalau cuci baju, ya kalian juga kan kita numpuk lagi. Jadi ya penting tapi tidak mendesak sebenarnya. Apalagi? Nah, oke, lanjut. Yang pertama, penting dan mendesak, lakukan segera. Jadi itu tugas yang harus diselesaikan sekarang ini juga gitu. Nah itu masuk apa nih contohnya? Ah benar, kalian ada daftarnya? Kayak guru nih ngasih tugas atau PR kerjaan rumah. Nah itu mau nggak mau harus dikumpulin besok. Nah itu berarti masuknya ke kuadran 1. Bisa dipahami? Bisa. Gampang. Bapak namanya siapa? Arkan. Oke. Nah, Arkan ini setiap pulang ke sekolah, ia selalu memancing. Nah, jadi coba angkat dulu, ada angkanya. Kalau jawabannya benar, saya kasih aja. Siapa yang mau angkat tangan? Boleh. Kamu dulu. Ya, namanya siapa? Saya. Ya, kamu dulu deh. Nanti kalau jawaban benar, saya kasih aja. Nama saya Iqbal. Kelas 12 STPH 2. Untuk jawaban saya yaitu nomor 4, tidak penting dan tidak mendesak. Yang lain gimana nih? 4. Benar. Jawabannya 4. Memancing itu menurut saya bukan hal yang penting gak sih? Nah, berarti bisa dihapus dari jadwal kan? Boleh kayak gitu. Kayak kasusnya ya kayak kalian main game aja atau scroll TikTok boleh. Kalau lagi nyantai atau lagi libur itu boleh. Siapa namanya Iqbal ya? Ini ada hadiah nih. Nah kalian berani aja jawab ya, karena saya bukan ini. Buat aja. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut, membuat jadwal istirahat. Nah, ini penting juga ya. Jadi kalian jangan full apa namanya? Full mikir lah, full belajar. Istirahat juga penting buat tubuh kalian, buat refresh otak. Nah, lanjut fokus pada tujuan. Ini sama aja kayak yang poin nomor 2. Terus berteman dengan positive vibes. Tahu positive vibes? Ya, teman yang selalu bikin kita positif. Ada nggak di antara kalian kayak gitu? Ada kan? Nah, itu pertahanin ya. Karena itu ya kalau bisa sampai kalian lulus tetap hubungan pertemanan itu menurut saya paling oke lah. Ya lanjut, mengurangi serta menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu dan menghambat kegiatan kalian. Contohnya apa nih? Benar, main game. Iya nongkrong tuh, scroll TikTok, main HP. Itu dijauhin ya teman-teman. Kalau nggak bisa dijauhin itu asertif yang rendah atau tidak bisa menolak ajakan. Nah, ini siapa nih kalau diajak nongkrong, hayu gas, siapa? Kalian ada nggak? Diajak main, hayu gitu. Apa ya? Di chat, kopi, hayu. Nah, itu tuh berani bilang tidak aja. Karena kalau kalian punya perilaku asertif yang rendah, itu bahaya banget tau menurut saya.
apalagi kalau buat dunia kerja kayak gitu. Jadi kalian nih apa ya, saya pun jujur punya perilaku asertif yang rendah. Jadi saya kalau disuruh sama atasan atau bos itu saya diiyain aja, tapi ya gitu, jadi saya serba bisa di kerjaan, istilahnya kunci obeng lah. Nah kalau belajar juga kalian selipin istirahat 5 menit. Contoh kalian kalau daftar tadi belajar dalam sehari itu 1 jam misalnya. Nah itu kalian belajar selama 25 menit, terus istirahat lagi 5 menit. Nah istirahatnya ini bukan ini ya teman-teman, apa, main HP kayak gitu ya, jalan-jalan aja keluar cari udara segar. Jadi jangan, kalau kalian belajar tuh HP pasti bakal meleset atau keterusan tadi kayak tadi 5 menit lagi deh, 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. Nah itu dikurang-kurangi ya teman-teman. Nah sama kayak gitu, ntar lanjut lagi belajar 25 menit, nah ntar istirahat lagi. Jadi gitu, itu namanya teknik Pomodoro. Jadi harus diselang-seling sama istirahat. Pentingnya istirahat. Istirahat yang teratur sangat penting untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas. Teknik seperti Pomodoro mendorong kita untuk bekerja selama 20 menit dan kemudian istirahat selama 5 menit. Istirahat ini memberi waktu bagi otak untuk bersantai dan mengisi ulang energi. Nah, teman-teman, kalian melakukan hal-hal tadi, kalian evaluasi lagi ya sama refleksi. Kuncinya ya di diri kalian. Lanjut kaji mau evaluasi ya. Nah, jadi untuk manajemen waktu itu bukan tentang membagi waktu ya teman-teman, jadi bagian-bagian yang setara, tapi juga tentang prioritasin tugas atau aktivitas yang sesuai dengan urgensinya dan pentingnya. Jadi teman-teman harus bisa ngurutin apa yang menjadi prioritas kalian, apa yang gak prioritas. Jam berapakah yang menurut kalian kurang produktif atau kurang efektif lah, begitu. Ya. Apa? Sekolah, terus baru berangkat sekolah sekitaran jam 6:10 atau enggak jam 6:15. Terus sampai sekolah biasanya jam 6:30 lewat. Terus habis dari sekolah biasanya istirahat. Setiap istirahat pertama itu aku makan, habis masuk lagi, setelah istirahat kedua sholat, habis sholat, setelah pulang sekolah biasanya aku istirahat sebentar buat relaxing badan. Terus habis itu baru kayak bersih-bersih, terus habis itu makan, terus santai-santai lagi dulu sih kak. Terus sampai kayak nunggu sholat maghrib sampai isya. Habis itu biasanya dari jam segitu aku main di Roblox. Terus habis itu setelah selesai itu biasanya aku belajar baru tidur. Oke. Berarti yang kurang produktif menurut kamu di jam berapa nih dari jadwal kamu? Menurut aku sih jam 8 sampai jam 10 karena di situ aku kadang suka bablas buat main game. Ya. Tapi aku alihin buat nyalain alarm interupsi gitu loh kayak jadwal kayak gitu. Boleh Terima tuh. kasih. Ya. Boleh tuh kalau teman-teman kalau ada yang kebablasan yang gamenya pakai kalimat. Lanjut. Boleh. Pertanyaan yang pertama, coba sebutin contoh kebiasaan yang menunjukkan kalau kita belum bisa mengatur waktu dengan baik. Boleh. Contoh kegiatan. Oke, untuk contoh kegiatan sendiri itu seperti ketika kita mendapatkan banyak event atau job, tapi kita ada di dua waktu yang berbeda. Ada satu event, maksudnya satu waktu yang sama dan ada dua event. Itu tidak bisa manajemen waktu kita. Bentrok berarti waktu. Iya. Ya. Gimana tadi? Mana dianya? Adanya kita ada lainnya. Nah, lumayan lah. Bagaimana cara teman-teman semua membagi waktu antara sekolah, belajar di rumah, dan bermain? Ya, boleh. Boleh coba. Aku sih kayak itu dibuat jadwal dulu buat antara pembagian waktunya itu antara
belajar, main, terus istirahat. Jadi kita tuh lebih kondusif. Terus kalau misalnya kadang kan yang namanya anak-anak kayak si mereka tuh suka kelupaan ya, kayak langsung kayak nyosor gitu kan. Kadang harusnya sih diperhatiin buat dia kita harus ingat kalau misalnya kita lupa bisa dinyalain alarm ataupun notifikasi lainnya buat ingetin sesuatu jadwal selanjutnya gimana. Makasih. Sampai tuh. Tangannya dulu dong. Itu tadi pemaparan materi kelompok kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kalian istirahat.